pusing dengan skripsi yang tak pernah berhenti mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar. Sebelum memulai acara atau kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan acara webinar dengan tema sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agung Suroto dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara webinar dengan tema bedah skripsi tentang P4GN, strategi P4GN Sukoharjo dalam pengentasan masalah narkoba pada remaja dan perancangan karakter superhero sebagai cara pendekatan konseling dan pencegahan narkoba pada anak-anak. Nah, pada pagi hari ini ada berbagai pemateri. Yang pertama adalah ada Mas Rafli Al-Mukni SPD. Yang kedua adalah ada Mbak Handika Novitasari. Dan untuk moderator ada Mas Danar Blangkon. Nah, baik, langsung saja tanpa banyak bicara, mungkin acara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Danar sebagai moderator. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pagi yang mendung ini, yang gerimis ini, kita masih bisa menyelenggarakan webinar yang berapa ya? 3 ya? Mungkin ketiga untuk teman-teman magang ya. Dan kali ini tema saya matur suwun dulu kepada tim magang, baik dari Univet BK, baik dari Univet jurusan Teknologi Pendidikan, juga dari Uniba, Fakultas Hukum. Matur suwun, kita bisa webinar lagi untuk solusi tidak bisa keliling penyuluhan. Jadi penyuluhan bisa dilaksanakan di era pandemi dengan webinar. Salah satunya dengan ya seminar online ini, webinar itu. Dan malah bisa menyasar banyak orang karena kita tampilkan lewat Facebook saya, Danar BNK. Buat teman-teman yang lain, mungkin mahasiswa bisa lewat Instagramnya teman-teman Univet, baik BK ataupun TP ataupun dari Uniba, Fakultas Hukum. Jadi masyarakat luas bisa menyaksikan. Dan nanti kalian di tengah bedah seminar ini boleh mengetik di Facebook atau di Instagram pertanyaan. Jadi teman-teman yang di luar sana di online bisa menanyakan juga. Jadi nggak hanya yang ada di sini. Jadi malah ini webinar ini membuat solusi semakin luas penyuluhannya. Nah, kita ambil tema bedah skripsi karena adik-adik yang magang di sini setelah magang kalian akan dilanjutkan dengan skripsi. Skripsi ya, skripsinya nanti boleh materi tentang BNK seperti Mas Rakli ini dulu dari magang. Terus di luar dari magang tapi tentang BNK boleh juga. Di luar BNK boleh juga. Pengen yang berbau tema anti narkoba tapi tidak di BNK boleh, entah di kepolisian, entah di panti rehabilitasi. Rencana sih kalau boleh diizinkan kita akan akhir masa magang kita akan datang ke panti rehabilitasi di Sinai atau di Mitra Alam. Dulu nggak jadi karena Mitra Alam tertutup, belum bisa karena masa pandemi. Nanti mungkin siapa tahu sekarang bisa, tapi mungkin nggak banyak-banyak karena cegah kerumunan. Nah, yang penting itu 2 panti rehabilitasi yang menjadi rujukan kita kalau seandainya di BNK itu ada konseling korban narkoba, kita ajak ke sana. Kalau ke kepolisian, nanti bisa juga kita bantu, kita bikin ke surat atau kita tembungin lesan, telepon kepada kasat narkoba yang sering main kesini pingpong dan lain-lain kan.
seperti Mas Rakli, minta data ke sana. Mbak Dika juga ya dulu ya. Nah, jadi kalian yang magang ataupun yang di luar magang yang melihat di online ini bisa juga skripsi di BNK. Materi banyak banget, bisa tentang hukum, konseling, bisa tentang strategi bagaimana Mas Rakli ini strategi, bisa juga dengan bagaimana membuat ikon superhero. Nah, untuk tugas akhir biasanya untuk fakultas yang hubungannya dengan mewujudkan bentuk barang seperti ini, bentuk apa ya ini, merchandising. Dulu juga ada dari UNS Seni Rupa, itu juga tentang branding, bagaimana menyuluh narkoba dengan branding. Branding itu pakai kaos, pakai bagaimana spanduk-spanduk yang bagus, ex-banner dan lain. Itu bisa diwujudkan jadi penelitian. Baik yang deskriptif ya. Kalau Mas Rakli apa nih? Kualitatif atau deskriptif? Kuantitatif. Yang kualitatif itu tanpa uji ini ya, statistik. Nah, itu kualitatif ya. Kuantitatif ya itu. Kalau Mas Rakli kualitatif ya, dengan wawancara. Nah, jadi kuantitatif boleh juga di sini, kualitatif juga boleh. Kalian para magang nanti setelah selesai magang kalian akan didapatkan metodologi penelitian. Nah, boleh lanjut di sini skripsi sudah ada berapa ya? Sudah 12 13 ya. Sudah belasan skripsi, hampir 1 tahun itu ada 2, ada 1. Padahal sudah mulai ada skripsi itu 2009. Nah, ini saya kasih background dulu. Kenapa ada skripsi di BNK, dimulai kapan? BNK sendiri, saya berada di BNK, mengurusi BNK itu 2010, sudah 10 tahun. 2009 sudah, tapi masih belum fokus, belum full. 2010 full, hampir setiap hari penyuluhan dan membuat program-program yang aneh daripada tempat lain. BNK lain juga bagus, tapi waktu itu kita membuat kegiatan yang beda dan super. Super itu kalau penyuluhan biasanya cuma tingkat kelurahan, kita bikin tingkat RT. Akhirnya ada skripsi yang bertema tentang penyuluhan dari RT ke RT. Terus penyuluhan yang biasanya dari SMP, SMA ke atas, kita sampai ke TK, ke PAUD. Biar menjangkau pakai superhero, akhirnya muncullah skripsi bagaimana mewujudkan ikon superhero atau bagaimana membuat karakter superhero untuk penyuluhan kepada anak. Terus kita buat baliho, spanduk dan lain-lain, akhirnya muncul skripsi tentang branding. Kita keliling ke guru-guru BK atau ke sekolah-sekolah, muncullah skripsi yang di bidang bagaimana strategi penyuluhan kepada remaja di tingkat sekolahan. Terus bagaimana kita merangkul komunitas anak-anak muda. Ada skripsi yang bertema tentang bagaimana komunitas anak muda membantu tugas tim P4GN, itu dari UNS juga. Kebanyakan skripsi yang di sini UNS dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada, terus hukum ada, komunikasi ada, seni rupa ada, terus ada dari Unifed, dari bimbingan konseling, dari Fakultas Kesehatan dulu juga ada, dari teknologi pendidikan belum. Nah, nanti habis ini siapa tahu kalian membuat skripsi di sini belum ada loh. Dan nanti di fakultas itu kalau belum ada nanti nilainya bisa sesuatu yang pionir, dimulai awal bagus. Terus dari Unsaid. Nah, ini dari Unsaid ini baru nih, dari Unsaid baru pertama kali. Uniba dulu juga ada. Nah, saya akan sebagai moderator kali ini akan menyampaikan dulu. Yang pertama, sahabat saya atau dulu relawan atau tim P4GN PLBK, yaitu PPL dari bimbingan konseling mahasiswa Unifed yang sekarang sudah lulus dengan skripsi di sini, yaitu Mas Rakli. Nah, tepuk tangan dong buat Mas Rakli. Dan panjangnya aku nggak apa. Mas Rakli ya, sekarang udah ada SPD-nya belakangnya. Nah Mas Rakli ini sekarang selain jadi relawan di tempat kami sambil menunggu pekerjaan, nah Mas Rakli sudah tes nih, alhamdulillah sebentar lagi semoga diterima di salah satu media, semoga ya, amin. Nah Mas Rakli juga sering mengkonselingi adik-adik, anak-anak kecil yang nggak main di sini dulu di markas BK yang lama. Yang kedua ada Mbak Andika ya, Andika, nama panjangnya juga aku lupa. Kalau titelnya apa Mbak Andika? SDS. Kayak band Korea ya. SNSD dia. SDS ya. Sarjana. Oh, desain S-nya apa?
S-nya kecil, yang belakang. Oh, kayak SPD, D-nya kecil ya. SPD dan SDS. Nah, Mbak Dika ini tertarik akhirnya membuat skripsi dan saya sangat nunggu-nunggu hasilnya karena menjadi apa ya, kalau sudah jadi skripsi itu kayak menjadi karya cipta, menjadi buku atau koleksi di sekretariat atau di perpustakaan kita. Dan agak beda karena ada nanti produk action figure, ada pokoknya tema bagaimana mengangkat tentang superhero, tapi yang benar-benar karya sendiri. Nah ini Mbak Andika mungkin melihat waktu saya belum menemukan superhero yang tepat untuk kita wujudkan dalam kostum. Akhirnya biar bisa dekat dengan anak, saya pakai kostum banyak banget. Itu mungkin di webinar minggu depan kita akan kupas tuntas dari 0 kostum sampai BNK memiliki 19 kostum. Dari superhero lokal sampai internasional. Nah ini nanti tambah 1 action figure dengan kostum superhero tapi berbelakon. Nah, ya kita akan menuju pembicara yang pertama dulu. Nanti Mas Rakli biar bercerita dulu berapa menit. Awal 5W1H. Apa toh skripsinya? Terus what, where, di mana? Nah 5W1H. Kemarin kalian ada dikat itu ya. What, where, sama lagi? When, kapan ya? Who, who's ya? Who, siapa ya? Siapa yang bikin skripsi itu? Terus why, mengapa? Ya kan? Terus tambah 1 lagi kalau permintaan Mas pembicara kemarin ada wow gitu ya. Nah nanti unsur wow ada Mbak Dika nih kan, wow itu kaget ke enak superhero. Nah kalau Mas Rakli ini bagaimana strateginya? Oke, Mas Rakli untuk yang pertama, kepada Mas Rakli kami persilahkan untuk 5W1H menceritakan dulu, nanti baru saya akan tanya jawab. Setelah itu juga Mbak Andika untuk menceritakan skripsinya. Monggo Mas Rakli. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini yang mendung, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara webinar yang ketiga dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Mas Danar dan juga teman-teman magang yang sudah mengajak saya dan juga Mbak Hendika untuk jadi apa nih, saya disebutnya apa nih, pembicara kah, narasumber kah? Boleh. Narasumber ya. Terima kasih pada Mas Danar dan juga teman-teman magang yang sudah mengajak saya sama Mbak Hendika untuk menjadi narasumber. Nah langsung aja, kenapa saya bisa mengambil skripsi atau penelitian skripsi di BNK atau P4GN Kabupaten Sukoharjo. Jadi pertama dulu tuh saya juga kayak teman-teman semua magang di BNK selama 2 sampai 3 bulan. Terus waktu itu Mas Danar pernah bilang, jadi di sini tuh banyak juga sehabis magang yang buat skripsi tentang BNK ini, banyak banget, hampir ada 20-an lah. Nah saya di situ langsung kebayang, jadi tertarik, oh apa saya nanti ambil skripsi tentang BNK ya, itu karena rujukan-rujukannya itu banyak banget dari buku-buku yang dari skripsi yang terdahulu. Terus habis itu selesai magang, saya KKN dan segala macam. Terus disuruh sama dosbing saya mengajukan judul. Pertama judul skripsi dulu. Saya ada 2 judul. Yang pertama tuh tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa pada siswa SMK PGRI Sukoharjo, karena dulu saya magang, saya PPL di SMK PGRI. Itu kata dosbing saya, ini udah biasa.
udah biasa ini setiap tahun udah ada. Cuma beda tempat. Cuma beda tempat aja. Saya jawab, kan tahun ini saya Pak. Gak gitu. Terus nah, judul yang kedua saya ajukan ini tentang strategi. Dulu belum, yang saya ajukan tuh belum tim P4GN, jadi strategi BNK Sukoharjo dalam pencegahan narkoba pada remaja. Terus nah ini aja bagus. Belum ada ini juga Unifed yang BK mungkin belum ada Mas ya. Belum ada. Nah ini aja, terus dibenahin lah sama dosen saya, disuruh nambahin pencegahan dan pengentasan. Terus BNK-nya ini kan juga termasuk tim P4GN ya Mas ya. Terus diganti P4GN aja. Nah jadinya skripsi saya tuh judulnya Strategi Tim P4GN Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Sukoharjo dalam pencegahan dan pengentasan masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah itu jadi saya ambillah itu. Terus sudah di ACC sama dosen. Terus saya mulai mencari-cari referensi dari buku dari skripsi yang ada di BNK. Oh ya, waktu itu saya ngabarin juga sama Mas Danar. Mas Danar, ini saya mau penelitian di sini. Mas Danar, oh monggo mawon, boleh aja, baik, bagus malah. Dibantu juga sama Mas Danar. Terus saya sempat pinjam juga 1-2 skripsi. Saya bawa pulang, saya baca, saya pelajari, oh gini. Dari mulai bab 1 sampai bab 5. Nah terus saya mulai dari latar belakang masalah di bab 1. Jadi kalau nanti ada teman-teman mengerjakan skripsi itu, tentu yang pasti harus tahu judulnya dulu, terus penelitiannya di mana. Kalau sudah tahu, nanti baru kalau sudah di ACC sama dosennya, barulah kita mengerjakan. Mungkin juga sudah pada tahu ya, proposal skripsi dulu ya, bab 1 sampai bab 3. Nah bab 1 sampai bab 3 itu saya sudah mulai mencari data dari BNK untuk dimasukkan di latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah tuh kalian harus menguatkan judul kamu. Jadi judul kamu tuh harus, oh masalahnya ada di latar belakang masalah. Misal skripsi saya ya, skripsi saya kan tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah di latar belakang masalah tuh saya ceritain, saya tulis oh remaja masih banyak yang menggunakan narkoba, entah itu di Indonesia atau di Sukoharjo. Nah saya cari datanya yang menguatkan. Nah data itu ada dari saya searching di website BNN, ada itu tapi tahun 2019, 2018-2019. Jadi di situ tertera banget remaja masih data statistiknya tuh masih banyak banget yang menggunakan narkoba, mulai dari SD, bahkan SD sampai kuliah. Yaitu saya masukkan ke latar belakang masalah. Latar belakang masalah selesai, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, saya tulis juga di situ. Itu bab 1. Terus lanjut ke bab 2 itu tentang kajian teori. Kajian teori itu jadi teman-teman mengambil referensi dari buku-buku tentang penelitian, buku-buku tentang narkoba. Di situ ada banyak banget tuh. Saya juga sempat baca-baca dan ambil juga dari buku tentang bahaya narkoba. Jadi saya masukkan tuh, narkoba itu apa menurut siapa-siapa kayak gitu.
Pencegahan itu apa menurut siapa peneliti-peneliti yang di dalam buku itu. Nah, bab 2 sudah selesai, terus lanjut ke bab 3. Bab 3 tuh masuk ke metodologi penelitian ya, metode penelitian. Nah, penelitian saya ini adalah termasuk kualitatif. Kualitatif, jadi kualitatif tuh nanti penelitiannya ya, terima kasih Mas. Jadi kualitatif tuh nanti penelitiannya kayak wawancara. Wawancara, terus observasi, dokumentasi. Nah, nanti wawancara, saya juga sempat tanya Mas Danar nanti yang saya wawancara tuh siapa saja ya Mas ya? Itu ada banyak banget, termasuk dari Mas Danar, saya juga wawancara sebagai koordinator tim P4GN Kabupaten Sukoharjo. Terus ada salah satu siswa sekolah kelas 3 SMA Negeri 1 itu saya wawancara juga sebagai remaja. Terus ada juga dari Mitra Alam, ya, Yayasan Mitra Alam. Nah, kenapa saya wawancara Mitra Alam? Itu kan termasuk dari pengentasan masalahnya. Dari pengentasan masalahnya itu, kalau dari pencegahan kan mungkin dari saya tanya wawancara dari Mas Dana. Terus Pak Widi itu, Pak Widi dari Mitra Alam ya. Terus ada guru SMK Negeri 1 Veteran, Pak Syarif ya Mas ya. Pak Syarif. Terus saya wawancara juga mantan pengguna narkoba, Mas Tatung. Mungkin teman-teman sudah pada kenal ya, Mas Tatung saya wawancara juga. Terus ada lagi Pak Kasat tuh ya, Pak Agus dari Kasat Narkoba Sukoharjo. Saya wawancara juga bagaimana sih Pak pencegahan tentang kondisi ya, tentang kondisi Sukoharjo nih narkobanya gimana, apakah naik atau menurun. Nah itu tentang itu, jadi kualitatif tuh wawancara, observasi, dokumentasi. Nah saya observasinya tentu di BNK, di Kasat Narkoba, di Mitra Alam, kayak gitu. Habis bab 3 sudah, baru masuk ke bab 4. Bab 4 itu pembahasan. Jadi apa aja yang diwawancara kita rangkum, kita masukkan poin-poinnya di bab 4. Misal saya tanya kayak Mas Danar, kayak bagaimana sih Mas pencegahan dari tim P4GN Kabupaten Sukoharjo untuk dalam pencegahan dan pengentasan masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, oh ya, kenapa saya ambil pencegahan itu karena Mas Danar kan sudah banyak apa ya Mas ya, program ya Mas ya, program pencegahan dari mulai keliling 1000 kampung, keliling sekolah-sekolah, terus penyuluhan di kampus-kampus. Nah itu saya ambil uniknya tuh di situ. Jadi saya ambil pencegahan narkoba. Saya tanya Mas Dana, pencegahannya dulu apa aja? Ada yaitu tadi penyuluhan di 1000 kampung, terus di sekolah-sekolah, terus di kampus kayak gitu. Nah itu pencegahannya. Itu saya masukkan di bab 4. Kita rangkum, saya ambil poin-poinnya, saya masukkan di bab 4. Nah kan tadi judul saya itu pencegahan dan pengentasan masalah. Nah pengentasan masalah ini saya ambil di Yayasan Rehabilitasi Mitra Alam. Jadi bagaimana caranya pengentasan masalahnya? Jadi pengentasan masalah itu kayak konseling. Nah saya kan jurusannya BK waktu itu. Terus dosbing saya tanya, ini sangkut pautnya sama jurusan bimbingan konseling apa?
Oh iya, ini ada Pak Bu. Jadi pengentasan masalah saya masukkan di sini. Jadi pengentasan masalah itu kayak konseling terhadap pengguna narkoba agar bisa berhenti memakai narkoba. Nah itu pengentasan masalah saya ambil di Yayasan Panti Rehab Mitra Alam. Bab 4 sudah selesai, kita rangkum. Terus lanjut ke bab 5. Bab 5 penutup. Penutup ada kesimpulan, ada saran dan masukan. Kesimpulannya yaitu tadi dari pembahasan kita simpulkan yang tentunya yang penting-penting kita masukkan di bab 5 ini. Terus ada saran juga, masukan. Bab 5 selesai. Terus saya sidang, alhamdulillah sidang itu lancar. Bahkan pemuji saya memuji saya, oh ini unik banget sih skripsi kamu, kayaknya baru ada tahun ini jurusan BK ambil skripsi di BNK ini. Oh ya, terima kasih Pak. Sidang selesai, alhamdulillah nilai saya dapat A. Seneng banget tuh. Dapat A tapi nggak kumlot. Dapat A tak dengan wisuda IPK dulu saya 3,36. Ya nggak kumlot tapi saya bangga bisa ambil skripsi di BNK ini. Mungkin nah itu skripsi saya, bisa saya tunjukkan ya. Saya bangga banget ini bisa menghasilkan apa ya, kalau saya itu nyebutnya mahakarya. Mahakarya dari seorang mahasiswa ambil skripsi di BNK ini. Yang lebih bangga lagi, saya itu bangga lagi sama moto skripsi saya. Coba masnya dibaca skripsi saya. Nah, ini saya akan membacakan moto dari skripsi dari Mas Rakli. Bagi saya, skripsi adalah sebuah mahakarya. Untuk seorang mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar sarjana, maka sebuah mahakarya jangan dikerjakan dengan tergesa-gesa, karena nanti hasilnya bisa membuat kita kecewa. Anggap saja skripsi adalah makanan favorit kita. Walaupun sudah sering mencoba, tapi rasanya tetap enak-enak aja. Salam literasi, salam skripsi, Rakli Al-Mukni. Rakli Al-Mukni 2020. Nah itu bangga banget tuh saya sama moto saya tuh. Itu yang buat saya sendiri. Lama nggak apa-apa. Ya. Jadi saya baca lagi ya. Bagi saya skripsi adalah sebuah mahakarya. Maka sebuah mahakarya jangan dikerjakan tergesa-gesa. Nggak usah tergesa-gesa. Jadi slow wae tapi tetap digarap, tetap melaku, aja telat lulusing ya toh. Maka sebuah mahakarya jangan dikerjakan tergesa-gesa. Karena nanti hasilnya bisa membuat kita kecewa. Saya nggak kecewa sama skrip saya. Bangga banget. Walaupun saya termasuk yang lulus telat. Lulus telat tapi alhamdulillah nggak masuk semester 9. Jadi nggak bayar. Kalau coba saya dulu telat 2 hari aja. Kayaknya masuk bayar setengah SPP-nya semester 9. Alhamdulillah saya nggak telat. Nah itu mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Misal ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Rakli. Jadi itu memang saya ingat banget Mas Rakli seperti berapa belas orang yang skripsinya di BNK, dan untuk Univet dan untuk jurusan BK memang masih original baru Mas Rakli. Jadi untuk ini kan skripsinya strategi toh, mungkin malah bisa dipakai judul itu tapi dengan dirubah. Nanti konsultasi sama Mas Rakli untuk TP kan,
strategi, ya kan? TP itu kan tentang teknologi pendidikan kan berarti strategi kan. Tadi kan Mas Ragli ditanyain dosennya, BK-nya di mana? Ternyata ada satu poin yaitu pengentasan. Memang pengentasan di sini di tempat kami BNK memang tidak boleh pemberantasan, tidak boleh penangkapan, tidak boleh melaporkan orang kena narkoba, terus kita tangkap, kita berikan ke polisi, nggak boleh. Jadi di sini tuh BNK masih lembaga, bukan BNN ya. BNK itu P4GN sekarang namanya. Itu bolehnya hanya pencegahan dan rehabilitasi. Nah, antara pencegahan dan rehabilitasi ada di tengah-tengahan namanya konseling. Bagaimana kita menemukan pasien kalau tidak ada konsultasi dulu, ya kan? Nah, bagaimana kita menemukan pasien kalau tidak keliling penyuluhan? Setelah kita keliling penyuluhan, maka orang-orang seneng lihat penyuluhan kita, terus minta nomor kita, terus setelah itu pulang kita ditelepon, konsultasi, ketemulah pasien. Terus pengentasannya gimana? Saya kirim ke Mitra Alam, makanya Mas Ragli saya koneksikan ke Mitra Alam, saya teleponkan ke sana, karena saya udah berpuluh-puluh kirim pasien ke sana. Jadi Mas dari Mitra Alam pun support kepada Mas Ragli, mau membuka tentang bagaimana konselingnya. Karena apa? Karena kita udah praktek. Jadi kita nggak hanya menunjuk mana konseling, tapi kita udah ngirim. Saya bukan sarjana bimbingan konseling, tapi akhirnya saya secara otodidak belajar sendiri karena pasien. Nah, strateginya tadi berhubungan dengan konseling. Bagaimana? Nah, besok akan dibongkar di skripsi tentang gitar dan jeblangkon. Nah, kenapa kok bisa menemukan setelah penyuluhan kok dapat pasien, Mas Danar? Tuh, itu strategi pencegahan, ketemulah pengentasan. Gitu ya, nanti ditanyakan ke Mas Ragli yang belum tahu. Sekarang menuju skripsi yang kedua. Ini mirip juga sih, ada strateginya di sini. Kalau Mas Ragli tadi ada penggabungan dengan konseling dan penggabungan dengan rehabilitasi, itu solusi biar orang tidak ketangkep, tapi masalahnya sekarang bukan masalah ya. Sekarang ada solusi, barang siapa yang kena narkoba pengen sembuh, maka biar tidak terkena hukum. Nah, ini Uniba ya, dari Fakultas Hukum. Biar tidak terkena hukum, maka mendekatlah ke tempat-tempat IPWL untuk minta solusi rehab. Tidak ditahan loh ya. Datang utuk-utuk ke BNK, saya pengen sembuh, atau ibunya telepon, Mas Danar anak saya pengen sembuh, tolong dong dijemput diantar ke panti rehab. Karena pandemi saya nggak bisa ngantar, saya teleponkan panti rehab jemput, atau saya ajak orangnya konsultasi dulu, terus dikirim orang tuanya ke panti rehabnya udah telepon supaya siap. Nah, seperti itu. Tuh kan, menyerahkan dirinya untuk ditahan ya. Menyerahkan dirinya konsultasi sama di kepolisian itu ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Itu orang-orang yang bagian menjelaskan atau mengkombinasikan tentang undang-undang. Di situ juga ada konselingnya, konselornya di Sat Narkoba. Lapor datang ke Pak Kasat Narkoba, Pak, anak saya di rumah sudah niat pengen sembuh tapi nggak tahu harus rehab kemana. Maka nanti polisi akan membantu untuk dicarikan solusi rehab karena dilindungi undang-undang. Barang siapa yang kena narkoba pengen sembuh, maka solusinya rehab. Tapi untuk yang lebih dari itu atau penjahatnya bandar narkoba, maka bisa dilaporkan dan bisa hukuman berat sampai mati karena bandar adalah penjahat. Sedangkan bagi orang yang kena tapi tidak menyerahkan diri untuk pengen sembuh, terus akhirnya tertangkap sebuah operasi atau razia, ya nggak bisa dia harus langsung, Pak saya korban rehab, nggak bisa. Ya harus diproses hukum. Tahu ya? Ya hukum, tahu ya, seperti itu ya. Harus diproses hukum dan nanti entah vonisnya tahanan berapa tahun plus rehab atau tahanan total segala macam. Maka fungsi dari kita penyuluhan solusinya itu ngerangkuli yang pengen sembuh. Mas Danar barengan nek sing pengen sembuh, mbok goleke jalan nggak? Orang-orang aku memotivasi biar pengen sembuh. Nah, nggak ada solusi kan? Ini tadi ada pengentasan. Oh ya udah sini ada yang pengen sembuh. Mau bocah kemana Mas Danar? Panti rehab. Panti rehab yang sudah menjadi jaringan saya. Di Sukoharjo ada Sine, di Solo Pajang ada Mitra Alam. Didampingi Mas, bahkan bukan hanya dampingi, kadang saya tengok berapa bulan sekali saya tengok perkembangannya piye. Setelah sembuh sering tak telponi, ini ada beberapa yang saya ajak penyuluhan keliling. Supaya apa? Supaya nggak kecemplung lagi.
kena narkoba. Tuh, seperti itu ada pengentasannya. Bahkan pengentasan aftercare setelah sembuh. Nah, ini bisa jadi skripsi loh. Pengentasannya. Terus ini webinar ini strategi juga loh. Nah, bisa untuk TP kalian. Strategi tim P4GN dalam masa pandemi. Nah, belum ada kan? Pandemi baru aja. Itu bisa. Nah, tapi referensinya nanti bisa ambil dari skripsinya Mas Rakli. Enak kalau skripsi sudah ada mirip-miripnya dengan skripsi yang dulu. Tapi namanya skripsi kan nggak boleh mirip plek kan. Nah, satu beda tempat sudah boleh. Dua ditambahin apa tadi Mas Rakli tambah pengentasan. Ini tambahin di masa pandemi. Nah, dengan latar belakang apa-apanya terus background apa Mas ngambil dari kutipan-kutipan terdahulu itu kan bisa ngambil enak kan? Atau penelitian terdahulu atau referensi materi nggak apa-apa itu sah saja. Mau memang materinya Mas Rakli narkoba adalah itu diambil dari buku narkoba ini, daripada Anda bingung buka ngecek dari skripsi terdahulu kan nggak menjiplak kan, dirubah indikator lainnya. Nah, ini sekarang pembicara atau pengisi yang kedua, narasumber yang kedua akan sharing pengalamannya. Beda banget dengan skripsi yang pertama, karena ini ada wujud produk. Selain pertama juga produk, tapi ini ada wujud apa ya? Bentuk sebuah karya. Nah, Mas Rakli tadi karya tulisan yang dipresentasikan kepada pembimbing. Sekarang ada selain tulisan, wujud skripsinya ada, tapi juga ada karya bentuk apa ya? Kayak merchandise gitu. Nah, ini agak unik dan datang ke sini Mbak Handika Novitasari. Mbak Handika Novitasari, tolong diceritakan tentang kenapa memilih judul ini. Sama seperti Mas Rakli tadi 5W1H, prosesnya juga boleh diceritakan biar adik-adik termotivasi, siapa tahu kepikiran untuk mengembangkan lagi. Waktu dan tempat kami persembahkan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Mbak Handika. Monggo Mbak Handika. Ya, terima kasih Pak Danar. Halo teman-teman, perkenalkan saya Handika dari Usahid, Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya mengambil judul Perancangan Karakter Superhero Anti Narkoba sebagai ikon P4GN Sukoharjo dalam tugas akhir saya. Baru sidang kemarin tanggal 2 Desember, baru banget. Kayaknya saya satu prinsip dan visi dengan Mas Rakli. Mengerjakan satu mahakarya itu nggak harus tergesa-gesa, kalau nggak nanti kita yang kecewa. Saya harusnya lulus ikut wisuda bulan apa ya kemarin, September atau apa kemarin, lupa saya. Jadi saya tambah semester jadi semester 9 sekarang. Perjalanan mengerjakan tugas akhir ini banyak lika-likunya sebenarnya. Dulu saya judulnya enggak perancangan karakter superhero. Dulu pas seminar proposal sudah disetujui, itu judul saya desain ilustrasi anti narkoba melalui media printer. Nah, itu saya penelitiannya di BNK Ngawi. Tapi saya rasa kok semakin kesini penelitian ke Ngawi bolak-balik Ngawi Solo jauh juga ya, capek. Terus akhirnya ganti judul perancangan karakter superhero, disetujui. Soalnya kenapa saya ganti judul, saya membandingkan unique selling proposition-nya atau USP, keunikan dari objek BNK Sukoharjo sama BNK Ngawi itu lebih unggul Sukoharjo gitu loh. Nah, jadi saya nggak bingung untuk mempertanggungjawabkan nanti pas sidang kenapa saya harus memilih judul ini. Pertama tahu P4GN Sukoharjo ini pas BNK Sukoharjo ngisi bukan seminar sih, kayak jadi pembicara di Usahid acara ospek, ingat enggak Pak? Ya, pas tahun 2016 saya masih maba waktu itu. Nah, terus pas ganti judul nge-search BNK di Solo tuh mana aja yang ada, terus ketemu BNK kan, BNK Sukoharjo. Terus menghubungi Pak Danar waktu itu ya Pak, pas pandemi, dari masih di Ngawi waktu itu, jadi belum bisa penelitian langsung ke sini.
terus akhirnya 3 bulan di rumah, terus new normal bisa ke Solo lagi, terus datang ke BNK langsung, terus wawancara untuk pertama kalinya, terus dikenalin ke Mas Rakli sama Pak Danar, terus penelitian juga di Polres, ngambil data kasus narkoba di Sukoharjo. Ikut webinar yang pakai Spiderman superhero ya. Ya, ikut. Terus mulai dari mana ya? Tuh. Latar belakang. Latar belakang perancangan ini karena saya lihat keunikan dari P4GN Sukoharjo itu tadi, wah keren ya, sosialisasinya beda dari BNK yang lain. P4GN Sukoharjo pakai sistem edutainment namanya kalau di itunya. Sistem edutainment itu proses pembelajaran yang menggabungkan antara proses pendidikan dengan hiburan menjadi satu harmonisasi yang bagus sehingga apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik ke target audiens. Nah, tapi ya cara P4GN Sukoharjo dengan memakai kostum superhero dari Batman, terus Gatot-Kaca, Superman. Tapi saya lihat kenyataannya P4GN Sukoharjo belum memiliki satu karakter superhero sendiri yang jadi ikon atau suatu identitas bagi masyarakat. Kalau lihat, oh ini dari BNK Sukoharjo nih gitu. Jadi ide awal dari perancangan ini karena melihat kenyataan itu P4GN Sukoharjo belum memiliki karakter superhero sendiri. Malah dibuat karakter ini namanya Super Tako. Nah, Super Tako ini singkatan nama dari Super Tanggap Narkoba. Super Tako ini perwakilan dari P4GN Sukoharjo, memiliki karakter yang ceria, gigih, pemberani. Belangkonan? Ya, pakai belangkon itu dari inspirasi The Belangkon juga. Jadi perancangan karakter superhero ini menganalisa beberapa news yang ditemukan dari The Belangkon, terus lihat film narkoba juga, terus terciptalah Super Tako. Dan yang satu lagi Godar namanya. Godar ini singkatan nama dari golongan pengedar. Sebetulnya masalah narkoba itu kan ada 3 ya, pengedar, produksi, sama penyalahguna. Tapi memilih satu dulu yang pengedar karena pengedar dianggap masalah yang cukup berat. Jadi dibuat 2 karakter, Super Tako dan Godar. Terus dari perancangan karakter superhero ini juga dibuat beberapa media plan. Ada kaos, ada notebook, ada label book, terus ada hand sanitizer. Di masa pandemi gini lagi butuh-butuhnya hand sanitizer. Terus ada masker juga, ada pouch, ada tumbler, ada piggy bank. Piggy bank celengan itu buat adik-adik kalau belajar nabung. Kan segmentasi saya anak-anak, usia anak-anak dari sekolah dasar hingga menengah atas. Nah, ya ada backpack juga buat sekolah. Pokoknya semua media plan yang dibikin di sini media plan yang bisa dipakai untuk anak-anak. Ya, bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Ada notebook juga, kaos, aku pakai juga. Terus prosesnya ke dosen sesuatu orisinal nggak? Prosesnya ke dosen memunculkan apa judul ini bagaimana dosen? Iya, pas ujian ya, saya cerita pas ujian. Nah, pas ujian saya cerita, dosen sangat senang banget lihat tugas akhir saya karena dari teman-teman sebelumnya belum ada yang bikin perancangan kayak gini. Jadi biasanya teman-teman itu perancangannya tuh ada desain kemasan, ada video company profile dan lain-lain. Tapi Suatu marketing iya, ini suatu pekerjaan. iya, gitu. Terus apa ya?
dari dosen cukup apa ya, amazing, wah ya Dika. Waktu ke dosen langsung di ACC tuh desain. Iya langsung, enggak Kak- sih enggak langsung. Enggak langsung ya. Heeh. Kalau ke aku kan tak revisi. Iya ada Iya. revisi. Kemarin apa tuh sebelum belakon? Polos. Polos ya. Iya. Itu kan di belakangnya ada 4 garis sama di tamengnya ada 3 garis. Nah itu tuh Maksud? ada maksudnya, itu tuh dari muse-nya, inspirasinya dari batik lurik. Wah. Nah, batik lurik itu kan ada corak, Iya. ada beberapa corak. Nah ini tapi 4 dan 3 itu kan 7 kan. Itu corak itu Iya, pitulungan ya, artinya pitulungan. Nah, mana? 3 sama 2 4 3-nya sama yang di tameng itu tuh, itu 3 yang di tamengnya sama yang di helmnya kan. Nah artinya pitulungan kan, soalnya juga pitutur. ya Pitutur. ya soalnya kan Pemkab GN Sukoharjo ngeedukasi terus Pertolongan ya. ya memberi pertolongan gitu-gitu. Pitu itu pitulungan, pitutur itu penyuluh ya. Makanya kan 4 juga. Ini untuk penyuluhan. Pitutur menyampaikan hubungan. Kalau warnanya sendiri diambil, warna diambil dari logo Pemkab GN Sukoharjo digabung sama warna dari BNN, logo BNN. Oh, ya biru ada Iya. hitam ya. Ada hitam. Kalau badannya hitam Bandar. ya karena kemisteriusan, kelicikan, Bukan golongan bandar. kematian gitu-gitu. Bim. Bapak nih saya bemu. Ini ilustrasinya gaya cibi. Cibi itu kalau di bahasa Yunani artinya anak-anak atau anak kecil, sesuatu yang imut, lucu kayak gitu-gitu. Yang Jadi mana? Wajahnya ini. ini nama karakternya kan ada realis, ada yang cibi gitu-gitu kan. Ini namanya cibi. Cibi ya. Cibi itu ciri-cirinya kepalanya besar, badannya kecil. Kenapa bentuk kayak gini gitu ya? Kenapa milih ilustrasi cibi itu karena sesuai segmentasi dari pemilihnya, anak-anak. Karena lucu, pasti anak-anak suka. Gitu. Kan kostum berbeda. Ya sebenarnya mau langsung kostum kan, tapi untuk desain karena desain pertama jadi tidak berani langsung kostum, jadi di action figure dulu sebagai prototype dulu, kayak dikoreksi dulu gitu. Terus akhirnya Dian. Oh ya, wawancara kemana aja? Polisi juga ya. Wawancara di Polres Bareng Mas Rakli ya? bareng Mas Rakli, terus di sini. Sudah ya, kalau kamu 2 tempat ya, karena ujiannya adalah produk. Terus waktu mendadak? Waktu ujian terakhir, ujian kemarin kebantai apa gimana enggak? Nggak kebantai sama sekali, malah dosennya kayak amazing gitu. Wah, oh Pemkab GN Sukoharjo tuh BNK, ya Bu dulu BNK, tapi sekarang jadi Pemkab GN Sukoharjo gitu. Seneng sih, terus pesen juga dosennya nanti ini didaftarkan hak cipta gitu. Ini kan karya kamu. Terus ya. Ya kesimpulan dari perancangan ini, semoga perancangan ini bisa jadi referensi untuk penelitian atau perancangan lebih lanjut, bisa dirancang ke media plan yang lebih baik lagi, mungkin dijadikan animasi atau lain-lainnya, dijadikan filmnya juga bisa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat 2 pembuat skripsi atau 2 mahasiswa yang sudah lulus semuanya, 1 SPD, 1 SDS, dan memiliki skripsi yang berciri khas berbeda. 1 tentang pencegahan, 1 mewujudkan bentuk karakter, 1 strategi, 1 mewujudkan bentuk karakter. Nah, teman-teman boleh untuk mempersiapkan pertanyaan, tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Mas Rakli.
Ya, teman-teman boleh loh ya, habis ini boleh menanyakan. Nah, Mas Rakli ini kemarin kan datang ke Sat Narkoba, datang juga ke tempat saya dulu sebelum Sat Narkoba, terus ke tempat panti rehabilitasi Mitra Alam. Nah, saat membuat skripsi itu ada sesuatu nggak yang membuat Mas Rakli, oh ternyata kayak gini, atau ternyata narkoba itu masalah besar atau segala macam? Kan karena Mas Rakli kalau dulu PPL kalian cuma di sini, paling saya ajak nanti kalau jadi boleh dikunjungi, paling berapa setengah jam itu ke sana terus pulang. Nah ini Mas Rakli berbulan-bulan, nah akhirnya plus tambah jadi relawan juga di sini. Adakah sesuatu yang membuat Mas Rakli mungkin kaget tentang keadaan Indonesia di bidang narkoba, atau ada gambaran apa tentang selama proses skripsi ini? Karena ketemu banyak orang. Monggo. Iya, terima kasih Mas Anand. Jadi kalau dibilang waktu saya penelitian, jadi saya penelitian itu ada waktu di BNK lah yang lama ya Mas ya. Yang lama, wawancara Mas Dana di situ, bagaimana sih keadaan narkoba di Sukoharjo, terus tanya juga sama Pak Kasat narkoba di Polres, bagaimana sih keadaan narkoba di Sukoharjo, apakah naik, apakah turun. Kata beliau tuh cenderung naik, ada juga turun, tapi banyakkan naik. Nah, kebanyakan kalau yang memakai narkoba remaja itu salah satu faktor penyebabnya tuh waktu saya penelitian dulu wawancara beliau. Jadi faktor penyebabnya pertama kurangnya keimanan di pribadi individu kita. Jadi mudah terpengaruh. Terus lingkungan tuh kayak misal lingkungan masih banyak yang miras seperti itu menjadi penyebab juga remaja. Nah, saya jadi tahu menambah pengalaman baru di BNK ini. Dulunya magang terus jadi relawan, mengikuti banyak aksi yang dibuat sama Mas Danyar, banyak banget, mulai dari hari anti narkoba, mengunjungi tahanan narkoba. Nah itu saya juga ikut, itu juga saya masukkan tuh di lampiran skripsi saya. Terus ya bahkan nasi itu pertama kali saya dikenalkan sama Pak Kasat, sama Mas Danar. Itu dikenalkan Mas Danar. Oh ya, Mbak Indika juga ikut ya. Dikenalin sama Mas Danar. Ini nanti mau wawancara dengan Pak. Nanti mohon dibantu. Alhamdulillah beliau juga senang membantu saya. Nah, terus banyak banget aksi pokoknya. Di situ Mas Rakli berarti ketemu kalau pas di Mitra Alam orang yang nggak ketangkep tapi minta rehab. Akhirnya Mas Rakli juga ketemu orang yang ketangkep masuk kanan. Ya. Jadi tahu kan ada dua kan tadi. Ada dua. Satu nggak ketangkep tapi minta rehab. Mitra Alam ketemu ya. Wawancarain juga. Ada pas ya? Waktu itu karena lagi corona Mas, jadi pasiennya tuh di rumah masing-masing. Jadi konsultasinya tuh lewat online. Ketemunya Mas Tatung. Mas Tatung dua jadi satu dia. Sudah mantan pecandu, sudah pernah masuk kanan sudah. Wawancara Mas Tatung, banyak juga pengalaman yang saya dapat, nilai-nilai hidup juga saya dapat dari penelitian skripsi ini. Terus karena bukan hanya sekedar tulisan ya? Bukan hanya sekedar tulisan, banyak banget pengalaman baru yang saya nggak temukan sebelum-sebelumnya selama saya di BNK ini. Alhamdulillah, saya terima kasih juga sama Mas Danar yang sudah membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini, dibantu, dibimbing. Terus
nggak bisa berada di rumahnya, kalian menjadi superhero, kesana kostuman, anak-anak kecil minta gendong segala macam. Nah itu kan mereka seneng, itu sudah wujud ilmu kan, konseling. Nah kalau ilmu kehidupan kalian sedikit banyak, saya nggak pengen ngajari, enggak, tapi biar kalian belajar sendiri. Ada yang di bawah kita banyak, gitu loh. Termasuk Jumat Berkah di sini kan, kalian tahu sendiri masak bareng, kita bagi, dan itu awalnya dulu kenikmatan itu saya pack sendiri. Nggak ada relawan yang bantu, karena nggak tak aja. Jadi itu program Jumat Berkah itu saya dan istri sendiri, dari menyisihkan waktu Ramadan, buka puasa, nasi ini lebih sisa, nasi ini masih gitu ya, sayurnya masih, telurnya masih, terus kita bungkusi, ketemu 30 doang, kita bagi ke tukang becak yang tadi bukanya mungkin seadanya gitu ya. Pas habis tarawih kita bagi, loh kok seneng. Terus coba kita menyisihkan seperapatan. Saya seorang muslim, saya punya kakak Katolik, dia punya program, walaupun saya muslim ya, tapi dia punya program namanya seperapatan. Seperapat dari apa ya, dari rezeki, dari gaji itu dia sisihkan untuk kepedulian sosial atau berbagi, atau dia kirim juga ke gereja. Nah konsepnya kan bagus, walaupun saya muslim, kenapa tidak kita meniru ya kan, seperempat dari gaji kita untuk kita sumbangkan ke masjid, ya sama kan, dia sumbangkan ke gereja, kita ke masjid, sumbangkan juga untuk, atau untuk berbagi nasi. Itu sudah 4 tahun dari berdua sama istri. Akhirnya para mahasiswa yang ada di BNK ikutan, ikut mas, aku ikut bungkusi dong malam-malam, ikut. Seperempat juga dari saya keluar kota, kalau saya jadi penyuluh pembicara di luar kota, dapat anggaran fee. Nah saya berbagi dulu sama tim saya dulu, padahal itu fee pembicara 1 tok. Jadi ada pembicara 3 dari kota-kota lain, ada 1 dari mana gitu ya, Jakarta, 1 dari Semarang, 1 saya. Fee-nya sama, tapi saya bagi bertiga, karena saya punya tim edutainment tadi, gitar kanan kiri kan, katakanlah dapat 500, saya bagi bertiga, dikurangi bensin, makan, mungkin nggak dapat apa-apa, tapi kita tampilnya menarik, bertiga. Itu cara yang motonya almarhum bapak saya dulu, wong kang jaluk ati ke ono rempolo sisan. Biasanya wong wis dikek ati kok jaluk merogoh rempolo. Malah bapak saya itu bilang, wong sing jaluk ati ke ono rempolo sisan. Jaluk pembicara siji malah teko telu. Jaluk pembicara siji ngomong malah komplit nganggo alat musik. Jaluk penyuluhan kok malah nganggo lucu, stand up, sulapan, terus nyanyi bareng. Seneng kan? Efeknya apa? Telepon lagi, langganan kita diundang. Walaupun dapat kecil tapi diundang terus, gitu kan? Nah, itu masih saya sisihkan untuk berbagi. Karena apa? Ternyata setelah saya berbagi, ini buat kalian deh. Bukan saya ya, akhirnya saya sama istri, akhirnya teman-teman ikutan berbagi ke anak-anak nggak mampu. Kita punya sanggar, ini kita pindah di sini udah nggak punya sanggar, belum. Dulu ada sanggar-sanggar anak-anak nggak. Kamu Endika di sana ya? Pertama kali udah di sini tuh, di sana. Tapi lihat sanggar anak-anak kecil, enggak ya? Dia aja tapi ada sanggar ya. Ada sanggar 50-an anak kecil, nggak bisa les, kita kasih les gratis, kita kasih makan. Ya, saya itu dari pemerintah, dari BNK enggak. Saya memang murni nyisihkan sendiri uang saya, bahkan sebelum gajian. Tapi besok-besok tiba-tiba teman-teman ini bisa dipraktekkan. Kamu seperempat dari rezekimu besok dapatnya 3 kali atau 4 kali. Kamu peduli ada orang ngemis, kamu kasih 1000, saya jamin nggak usah nunggu nanti ke anak cucumu, enggak. Seminggu 2 minggu kamu nanti tiba-tiba ada ngerasain dompet jatuh kok, tiba-tiba ada yang nelpon utuh dikembalikan, sesuatu yang impossible. Saya sering seperti itu, dompet istri saya STNK-nya sama dompet jatuh, istri lupa, ya kan? Hari keberapa itu tiba-tiba ada orang datang dari jauh, datang ke rumah, tiba-tiba ngasih itu, dia utuh semuanya. Sesuatu yang kadang mungkin kalau ditemukan orang yang nggak benar, dikuras kan. Nah itu mungkin karena kalian nandur dulu. Saya baru tahu ternyata kalian keluar seperempat akan berbalik 4 kali dari yang kalian keluarkan dari rezeki kalian, gitu ya. Maka di sini ada Jumat Berkah, Mas Rakli tadi bisa tahu tentang. Saya pengen lihat dulu
juga Mas Raki biar tak suruh ke sana ketemu Pak Kasat, terus tak gendakan ketemu tahanan. Ternyata di dalam tahanan dapat nasi dari kita, sebuah berkat aja, seneng banget ya. Bahkan kenal saya pakai Batman itu kenal. Mas Donar, kaget saya. Saya buka dan dia tidak tahu ternyata penggemar saya di Facebook, ikut kegiatan kepedulian. Ya saya tenangkan bahwa kalian di dalam penjara bukan berarti sial, kalian dalam masa pertobatan. Tolong ini nasi berkat sebagai doa kami. Yang di luar tetap perhatian kepada kalian yang di dalam tahanan, tetap perhatian kepada yang pengen sembuh, gitu ya. Mas Raki tak temukan, Mbak Andika. Saya izin Pak Kasat, nasinya pun dicek dulu, ya kan, nasi untuk tahanan kan, takutnya nanti satu kurang sehat, nanti ada tahanan sakit, kedua ya tetap dicek, siapa tahu ada menyusupan sesuatu kan. Nah itu resmi. Dan aksi, kalian dapat pelajari tentang aksi. Yang BK belum pernah ya? Belum ya? Oh AIDS ya. Nah AIDS itu tapi gabungan dengan KPA. Behind the aksi adalah perizinan. KPA itu saya ajarin untuk ke tempat polsek. Ngono nih ya, ojo ngono. Aksi ini kepedulian tapi tetap prosedural. Izin polisi, pemberitahuan, polisinya datang, ya kan? Ngaman ke di jalan biar gak kena kecelakaan. Nah sekarang Mas Rakli sudah, kalian siapkan pertanyaan setelah Mbak Andika. Mbak Andika, di sini tadi Mbak Andika kan sudah ke BNNK apa BNK? Kalau Ngawi? Oh namanya udah jadi PMS gini. Di Ngawi ada BNNK juga. Kalau di Solo ada BNN Solo ya. BNN Kabupaten Solo, Kota Solo. Di Ngawi ada BNN Kota Ngawi. Tapi ternyata BNK-nya juga masih aktif, tapi sekarang namanya P4G juga ya. Waktu Mbak Andika temuin di sana, namanya udah P4G atau BNK? P4G juga ya. Jadi gini teman-teman, kenapa ini ada logo-logo masih ada? Karena banyak orang masih nyari tempat itu tahunya masih BNK. Kenapa namanya P4GN? Itu adalah lembaga penghubung antara BNK dibubarkan, diganti P4GN menuju BNN. Dan P4GN logonya adalah Pemda karena masih ikut Pemda. Tapi lembaganya tidak seperti BNN. Kalau BNN vertikal. Vertikal itu apa? Kayak kantor kepolisian, kantor DW, orang melu Pemda. Yang di P4GN melu Pemda bersifat kayak relawan, kayak SAR. Walaupun Mas Dana ditugaskan sebagai kontrak untuk ngurusi di sini, tapi sifat di sini masih kerelawanan. Contoh kayak pramuka, tahu ya? SAR, pramuka, seperti itu. Ya, makanya Mbak Dika tadi cerita dari BNK Ngawi. Nah, di sini kenapa saya sampai seperti itu, bikin yang beda-beda dengan BNK lain? Karena satu, saya nggak bisa diam. Sifat dari kecil saya yang dibilang hiperaktif, nggak pernah bisa diam, dan sesuatu yang di otak saya pengen wujudkan gak jadi, pusing saya. Gak tahu dari dulu. Walaupun saya keluar duit setiap aksi minim 300-400 uang saya sendiri. Itu bukan program BNK. Kalau program dari P4G atau BNK kayak kemarin pelatihan gitu ya, dapat uang untuk konsumsi itu kan, disuruhkan beli konsumsi untuk pembicara, terus acaranya, MMT-nya. Nah, kalau aksi yang ide dari saya sebulan atau seminggu, bahkan seminggu pengen saya itu sekali aksi-aksi, cari momen di Google ada ya, Google hari-hari penting dunia, itu saya pengen terbalut dengan anti narkoba, terbalut dengan aktivis kita. Kenapa? Masyarakat biar tahu, gerakan anti narkoba itu nggak ada matinya ya, terus-terusan, walaupun harus saya tebus dengan pakai uang sendiri. Tapi nggak seberapa lah, cuma dikit, paling untuk beli MMT, beli untuk maem teman-teman atau wartawan dan polisi, untuk itu kan hal yang biasa untuk memberikan mereka harus kesel gitu kan. Nah, MMT terus kalau enggak ya peralatan-peralatan yang lainnya itu, makanya di BNK lain mungkin ya mereka pakai cara sendiri, berarti bukan kurang bagus, tetap sama aja bagusnya. Cuma saya memang nggak bisa diem, pokoknya seminggu harus ada kegiatan. Sampai di sini tuh ada sekolah anak jalanan, perpustakaan anak jalanan. Ini perpustakaan ini dulu namanya perpustakaan anak jalanan, sekolah anak jalanan. Itu karena proses, tiba-tiba anak jalanan datang, mahasiswa datang kayak kalian gini, kalian akhirnya bersatu, akhirnya menjadi sekolah. Tiba-tiba ada yang membuat skripsi karena melihat di internet, mungkin googling
kok ini beda. Kenapa superhero? Karena ada undangan ke anak-anak, jadi gitu ya. Nah, ada undang-undangan ke anak, saya harus pakai superhero. Kenapa? Waktu pertama kali ke anak-anak, saya pakai baju dimasukin dari sales. KTK itu kita masukin dia rapi. Jadi anak kecil itu jadilah apa yang menjadi idola dia. Untuk penyuluhan loh ya, hal yang bersifat spontan loh ya. Tapi kalau kamu nanti ngajar di TK ya, ojo nganggo Spiderman terus atau dengan superhero terus, enggak kan? Kalian enggak ribet kan semua era. Paling kan aku cuma 1 jam 2 jam. Tapi apa yang ingin saya sampaikan masuk. Karena anak kecil lihat langsung, wah idolaku, saya akan nurut dengan omongan dia. Dan akhirnya nurut juga. Awalnya saya pakai belangkon, pakai gitar, tertarik juga sedikit. Tapi setelah pakai superhero tertarik. Nah Mbak Andika, setelah kan Mbak Andika ke Ngawi juga ngecek ke mungkin literasi kemana-mana, terus datang ke sini superhero yang akhirnya ditemukan, terus konsultasi dengan saya pakai belangkon. Nah ikut juga Sego Berkat ya Mbak ya, bungkusi sengaja tak tinggal pergi, dia bungkusi sama temennya bungkusi Sego Berkat. Terus akhirnya lulus. Nah ini Mbak Andika ada kepuasan sendiri nggak? Terus kemarin-kemarin sebelum Super Taco ya, Super Taco yang pas bareng pendadaran ada lagi nggak? Ya pakai action figure pas bareng sama jenengan, nggak ada. Nah itu ada kepuasan tersendiri. Kalau Mas Radli tadi kan kepuasannya di prosesnya, jadi tahu orang-orang yang kena narkoba. Kalau Mbak Hendika sendiri bagaimana? Apa pas tidur kebayang-bayang Super Taco ini wujud hidup, atau pernah mimpi Super Taco ini nggak pakai klebet ya? Oh ini bukan sesuatu yang terbang berarti ya? Nah lebih ke humanis ya, lebih ke humanis. Dan saya juga maaf ngasih suruh merubah karena ada belangkon. Dulu waktu itu aku ACC gitu aja, tapi tiba-tiba di rumah saya ingat omongan orang, nah ciri khasmu itu belangkon loh. Suatu hari ada superhero yang berbelangkon, belum ada loh. Ya aku pernah wujudin Superman tapi belangkonan. Nah ada nggak Mbak Andika? Jadi satu kepuasan, yang kedua selama proses ini, ini menciptakan sebuah mahakarya, seneng banget, atau mungkin kebawa mimpi atau segala macam, bahwa kalau aku pencipta superhero, apa itu namanya, cosplay ya, sampai aku harus nabung jadi 19 kostum, beli lomba itu, sampai yang terbaru itu baja hitam, itu hobiku waktu kecil, kesampaian semua. Saya itu penggemar baja hitam, akhirnya sekarang saya jadi baja hitam, walaupun cuma kostumnya ya. Jadi Superman dibully karena gemuk, waktu itu belendung. Nah, tapi cita-cita masa kecil udah terwujud semua. Jadi aku seneng. Nah ini Mbak Andika, karena skripsi, terus melihat seperti ini, seneng, puas, atau bahkan mungkin ada mungkin kisah sesuatu pernah mimpiin Super Taco, action berwujud video, film, atau segala macam. Mau Mbak Andika? Kalau sesuatu yang berkesan dari tugas akhir saya ini sebenarnya sama sih, kayaknya proses. Soalnya proses itu sesuatu yang paling berharga. Terus dari proses kita belajar, dari proses kita banyak ketemu orang. Dulu saya nggak kepikiran kalau mau bikin action figure tuh, nggak kepikiran Pak. Awalnya saya kan pengen bikinnya yang langsung cosplay kan. Saya sudah cari-cari pembuat cosplay itu adanya di Jogja dulu. Terus pas konsultasi ke dosen disarankan jangan langsung kostum, jadinya terus disarankan action figure dulu. Terus wah saya bingung, kalau action figure di Solo mana ya, saya belum pernah buat soalnya. Soalnya dari DKV sendiri di Usahid itu kan belum pernah ada yang bikin action figure gini. Jadi saya tanya-tanya teman-teman yang lain juga, kakak tingkat, itu tuh nggak ada yang tahu gitu kalau bikin action figure di Solo tuh gimana kira-kira. Itu saya pertamanya dikasih kontaknya dosen isi sama pembimbing saya, namanya Pak Bening. Nah saya ngechat Pak Bening apa bisa bikin action figure kayak gini, saya kirim contoh gambarnya kan. Oh ternyata Pak Bening nggak bisa, tapi dia punya teman yang bikin action figure gini, namanya Mas Lolo. Pas
ya Solo. Tapi pas saya chat Mas Lolonya ndak bikin custom, tapi dia cuma ngejual action figurnya aja. Wah, ya cuma cuma ngejual action figurnya ya Mas. Gitu. Dan iya Mbak, tapi saya punya teman kalau Mbaknya mau bikin action figur gitu. Terus dikasih kontaknya kan, namanya Mas Adrian. Alamatnya di ini, Klegen, Solo Madu. Kebetulan deket banget sama alamat saya yang di Solo kan. Terus langsung ngechat Mas Adrian, ternyata bisa custom action figure gini. Minimal pesan berapa jumlah? Kalau custom tidak ada minimalnya. Banyak. Boleh satu presim. Ya, saya juga baru pertama itu, saya belum tahu gimana caranya, terus bahan yang digunakan apa. Jadi yang paling berkesan ya proses pembuatan action figure ini kalau menurut saya. Ya saya nggak harus diwujudkan kan, harus di media plan kan. Ya itu alhamdulillahnya itu. Jadi itu proses yang sangat berharga di proses perancangan karakter superhero ini. Sangat ini ya, darinya juga 5. Tapi dia produsen, jualan gitu. Dia kayak bikin kayak gitu, tapi Masnya bilang katanya bisa itu juga, apa namanya, pesen banyak, bisa satuan gini juga. Dia di rumah itu jualan gitu ya. Kayak pesanan orang gitu. Pesanan aja ya. Nggak buka stand di mana gitu ya. Enggak. Ya. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah ini kalau prosesnya beliau bisa ketemu dengan ini para pecandu yang sudah sembuh di Mitra Alam dan Tahanan, dan proses di kepedulian di BNK Mas Rakli jadi relawan, jadi tahu tentang kegiatan bukan hanya melulu penyuluhan narkoba. Terus Mbak Hendika ini, nah aku tadi makanya apakah ada bayangan malah di proses itu akhirnya memimpikan sebuah film, tapi ternyata buat ini aja dulu udah, aduh untung beruntung sekali ya tadi ya, nyambung. Bayangin kalau nggak ada akhirnya ini nggak boleh mungkin ya sama dosen ya, dia sile gitu pakai lempung ya nggak boleh ya. Bagus loh, atos loh, nanti bisa kalian lihat dan gampang pecah nggak ya? Hati-hati berarti ya. Nah ini bisa gitu ya. Bisa juga dikasih ini nggak? Kasih kaca gitu, dia bisa juga. Bisa buat merchandise, ya kan? Hah? Kasih batu juga gitu enggak? Seneng ya gue ya. Nah ini bisa dibuat untuk merchandise ya. Nah kalian yang mau nikah gitu ya, merchandise foto kalian apa? Action figure kalian berdua sama suami sama istri, pesan ke sana kecil-kecil gitu kan murah mungkin. Kalau pesannya ribuan kan bisa jatuhnya murah. Nah ini bagus nih. Jadi kalau tumbler segala macam ini permainan MMT gitu ya, permainan cetak ya, cetak masukan gitu. Permainan desain dan cetak, tapi juga bagus juga. Yuk teman-teman, karena ini ada di 10 menit, setelah ini satu kiri satu kanan. Yuk, buat kalian nggak apa-apa, tanya apapun. Kalian yang mengadakan acara ini, kami persilakan untuk bertanya kepada Mbak Andika atau Mas Rakli. Ada nggak? Moderator juga boleh, kalau nggak yang lainnya. Yuk, kalian nanti mau skripsi habis ini loh. Nggak apa-apa. Ayo, Mas. Ya, monggo Mas. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Iwan Dahlan dari Prodi BK Universitas Veteran Bangsa Nusantara Sukoharjo. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, utamanya kepada Mas Rakli. Secara proses, apakah Mas Rakli itu dalam pengerjaan skripsinya di Univet itu harus bertahap dari maksudnya
selesai bab 1 kita konsulkan ke dosbing, selesai bab 2 kita konsultasikan ke dosbing, atau mungkin mengerjakan dulu 1 sampai bab 3 atau seperti itu baru dikonsultasikan, kemudian lanjut tahap berikutnya seperti itu. Terima kasih. Iya. Siap. Ya ini, nah bagus nih, udah persiapan banget nih setelah magang nanti biar tahu prosesnya. Jadi memang konsultasi skripsi itu selain kepada dosen, juga kepada teman-teman yang sudah dahulu, gitu ya. Karena dulu ada permasalahan seorang mahasiswa itu bunuh diri, dicari di Google ada itu. Gara-gara habis konsul. Menurutnya ada liputan seperti itu ya. Semoga enggak sih. Gara-gara 2 kali liputan gagal, mosok seperti itu, gitu ya. Maju dosen gagal karena dia nggak pernah cerita sama temen. Makanya perlunya konseling itu ya. Curhat sama temen, akhirnya lah ini curhat sama Mas Rakli, nanti akan diceritakan. Nanti kalau udah nomor punya, besok kalau kamu maju, masa aku DP yang ini ketemu, nah gitu kan. Nggak mungkin ada dosen berkali-kali maju terus coret-coret terus ya, enggak, pasti ada maksimalnya 2 atau 3 kali. Nah ini coba kalau aku loh ya, aku sampai S2 2 kali kayak gitu, maju kedua, maju ketiga, masa ngasih maju ke 25 gitu ya, enggak, maju ke berapa gitu, nanti udah ini udah melihat kesungguhan kita. Nah itu ada kejadian tapi ternyata ada kejadian baru maju 2 kali, dia drop nggak punya teman, di Google ada tuh, akhirnya bunuh diri. Delalah kosir satu kampung sama saya. Nah mahasiswa sekitar sini ngekosnya satu kampung di Kampung Larangan. Aku lihat ngecek terus ternyata besok muncul berita gara-gara itu karena ninggal tulisan ya. Tapi semoga bukan karena utamanya itu. Tapi dengar-dengar karena ada masalah percintaan ya, ditinggal lulus yang beto. Nah pacare ya, akhirnya dia drop. Awalnya ceritanya curhat nulisnya di buku harian, calanan di buku harian. Nah makanya kalian jangan seperti itu, punya teman konsultasi tanya-tanya semua sisik atau seniornya. Nah itu tanya ke Mas Rakli, monggo Mas. Ya terima kasih Mas Didi. Jadi dulu tuh ya, saya skripsi sebenarnya boleh ambil 2 pilihan. Karena corona, jadi boleh ambil makalah, artikel boleh, skripsi monggo. Jadi dosbing saya tuh Bu Awi sama Pak Re, pasti BK kenal lah ya kan. Dosbing pertama Bu Awi, dosbing kedua Pak Re. Dibolehin ambil makalah boleh, artikel boleh, skripsi monggo. Saya ambil skripsi biar ada gergete lah. Nah, ambil skripsi, nah pas konsul saya tuh langsung proposal skripsi. Jadi enggak bab 1 dulu konsul, bab 2 dulu konsul, bab 3 dulu enggak, langsung proposal skripsi bab 1 sampai 3 saya ajukan. Karena saya dulu tuh ada niat tergerak buat garap skripsi itu pas teman saya sidang. Wah, dia udah sidang ya udah gini baik lah. Oke, aku kudu garap nih. Tak garap langsung bab 1 sampai 3 proposal skripsi jadi. Tak konsulkan ke Pak Arif dulu. Dimarahin Pak Arif juga. Kowe konsul itu gede, disik bertahap. Bab disik lagi. Aku lanjut bab 2, nek wis ACC lanjut bab 3, Pak. Lah ini saya udah langsung bab 3 ya, Pak. Ya udah enggak apa-apa. Nah, saya kasihkan Pak Arif revisi sedikit lah, alhamdulillah. Revisi sedikit, Bawi revisi sedikit juga. Itu konsul pertama saya. Terus saya konsulkan lagi, konsul kedua yang proposal skripsi itu, alhamdulillah langsung ACC, langsung lanjut. Ya Mas, lanjut bab 4. Alhamdulillah langsung bab 4, saya langsung penelitian. Nah, pas bab 4 tuh saya lumayan lama penelitiannya, soalnya wawancaranya tuh kan sama orang-orang yang sibuk ya, jadi nyocokin jadwalnya tuh susah. Ya beda-beda tempat, apalagi pas corona lagi. Ada yang dulu salah satu narasumber saya, Pak Saril, SMK Veteran, itu jadi saya wawancaranya lewat WA, karena corona kan. Lewat WA, beliau saya kasih pertanyaan,
Terus ya, ya. Saya kasih pertanyaan, beliau voice note. Saya rangkum gini, terus saya masukkan ke bab 4. Itu penelitian. Penelitian saya 1,5 bulan kayaknya. Tapi ini pernah telat dimarahin. Telat. Nah, telat. Mas Widi. Mantri Hamid salah. Bukan. Dia orang tepat waktu. Tepat atau disiplin banget. Disiplin banget dimarahin. Kamu ini niat apa enggak kamu? Wawancara. Wah, apa? Berapa menit? 30 menit. Lumayan sih. Lumayan lama. Oh ya Pak, maaf Pak. Ini saya disiplin. Oh ya. Pak Widi disiplin banget. Pantesan ini saya konseling di sana udah subuh karena disiplin. Terus 1,5 bulan saya sudah nyelesain bab 4. Saya konsulkan ke Desbing, revisi lagi. Saya revisi loh. Konsul keempat saya revisi, saya konsulkan lagi ke-5 ACC, lanjut ke bab 5. Saya konsulkan langsung, konsul ke-6 ACC. Alhamdulillah saya konsul itu cuma 6 kali. 6 kali, udah kamu langsung sidang. Oh ya siap Pak. Skripsi kamu udah bagus ini. Oh ya siap. Saya kuasai materi, sidang online. Sidang online pakai almet, celana panjang, baju putih kan, tetep. Nah, terus ada saya sidang tuh 1 jam. 1 jam. Nah, enaknya sidang online, nggak sidang langsung tatap muka itu enak. Jadi lebih nggak gugup lah. Mungkin beda ya kalau ya saya nggak rasain juga sidang tatap muka, mungkin lebih gugup lagi ada ya. Kemeringat, semaput ngasihan ya toh. Wah. Nguasai materi gue. Nah, sidang selesai 1 jam, dikasih pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah saya bisa jawab karena saya menguasai materi banget. Karena skripsi itu kan yang buat dari nol saya sendiri, saya tulis sendiri. Terus selesai, alhamdulillah nilai dapat A. Itu. Alhamdulillah. Ya, kalau teman-teman semuanya mau ambil skripsi tentang BNK, jadi jangan setengah-setengah. Kalian tuh ya garapi tenanan, ya ngarep neng BNK iki ya aja setengah-setengah. Berat banget sih. Ngarep penelitian gini-gini. Jangan kayak gitu. Jadi harus full kalau mau ambil judul tentang BNK. Itu sih. Dan judul dari Mas Rakli masih bisa dikembangin ya? Masih bisa dikembangin. Ada kamu nanti bisa ambil tentang responsitivitasnya, tim P4GN dan lain-lain gitu. Ya, gitu ya Mas Didi ya. Terima kasih. Ya. Ini Mbak Anu, apakah seperti itu juga harus per bab? Nah, itu Mbak. Sama sih prosesnya. Kalau saya itu dari latar belakang dulu, bab 1, terus bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 itu latar belakang, jadi latar belakang kenapa milih P4GN Sukoharjo, terus masalah yang ada di P4GN Sukoharjo apa, kenyataannya apa, terus kita bisa kasih solusinya apa dari masalah. Data-data tersangka itu di apa? Iya. Data-data kasus narkoba? Data-data masuk ke iya latar belakang yang dari Polres Sukoharjo itu. Mulai muncul desain? Mulai muncul desain itu di bab 4 perancangan. Berarti pas maju pertama belum ya? Belum. Jadi bab Desain pertama. bab 1, bab 2 itu baru latar belakang, terus bab 2 identifikasi data, itu data-data dari P4GN Sukoharjo yang kayak sejarah, terus alamatnya, terus satuan tugas, ya, terus anggotanya, kayak gitu-gitu. Terus bab 4 baru perancangan. Perancangan ini dimulai dari newsnya atau inspirasi perancangan, dari umpamanya topinya itu didapat dari inspirasi apa, terus jubahnya apa, belangkolnya itu didapat dari apa, kayak gitu-gitu. Habis dari news
kita bikin sketsa manual itu pakai pensil dulu, habis itu di inking atau ditebelin pakai drawing pen, baru itu di scan, terus di tracing ke Corel, habis itu masuk ke pewarnaan, milih dari color guide tadi, warna dari logo P4GN Sukoharjo, logo BNN, sama dari satu lagi warna manga. Terus habis pewarnaan dibikin gaya dan ekspresinya juga. Terus contoh gaya dan ekspresi ada kayak di situ, gaya dan ekspresi. Terus digambar dari depan, belakang, samping. Habis perancangan sudah jadi, desain jadi, diwujudkan ke media plan. Jadi media plannya ada 13, ada kaos, ada notebook, ada masker, ada notebook juga kayak yang di depan. Terus baru bab 5 terakhir kesimpulan dan saran. Sudah saya sampai bab 5 aja sih kalau. Berapa kali ketemu desain, Pak? Banyak Pak prosesnya saya. Roughly 6 kali tadi. 6 kali konsul saya. Saya lembar konsultasi itu sampai penuh. Sampai 2 akhir lembar konsul itu siap ujian. Wah, seneng banget itu pas itu. Bisa gambar. Soalnya masuk ke desain. ya kalau bisa tuh banyak banget revisinya. Kalau materi di awal tuh malah nggak begitu banyak revisinya, tapi kalau pas perancangan itu banyak banget revisinya. Yang paling bikin nangis tuh di bab 4 sih kalau menurut saya. Iya kan ya Mas ya, bab 4 itu paling bikin nangis banget. Mbak E ketawannya kayak action figurnya imut gitu ya. Ini kalau bersuara mungkin dikasih suaranya Mbak Andika atau dapurnya. Oke teman-teman, ada lagi? Ya, monggo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Ikan Minapsari dari Prodi BK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Mau bertanya kepada dua pembicara ini, bagaimana sih cara atau bagaimana membuat judul itu bisa menarik dan bisa diterima oleh dosen pembimbing kita dengan ya tanpa revisi atau revisi sedikit. Terima kasih. Wah, bagus banget pertanyaannya, tepuk tangan dong. Itu biasanya yang membuat kita mau setar garap skripsi itu ya Mas ya. Judulnya sih ini iki wis tahu apa urung gitu kan. Ini nanti bagus apa enggak di mata dosen, ini nanti kok kancore anak orang. Mas Rakli ini anu loh. Dosen pembimbing saya. Pembimbingnya Mas Gogon. Judul ketiga menentukan judul. Saya nonton minggu di sini mereka berdua itu diskusi. Teman-teman lamanya itu ketawa. Jadi Mas Gogon itu sebelum ke dosen ke Mas Rakli dulu. Jadi Mas Rakli nanti mungkin semoga bisa menjawab juga bagaimana dia dulu awalnya gawe judul kok iki wis tahu apa urung, terus apa golek isih ning internet apa tahunya judul iki. Terus akhirnya sekarang mempraktekkan ke temennya. Jadi Mas Rakli ini juga peduli kepada temennya yang belum lulus. Nah bagus kan seperti itu. Kalian nanti kalau udah lulus ya harus gitu, temennya urung dibantu. Nah Mas Gogon itu dulu juga ketemu judul yang sebenarnya asik, gampang. Enggak mau diproses kayak luwih langkai luwih enak. Ternyata lah ini lagi nyari yang udah ketemu juga. Udah ini Mas Gogon udah proses, alhamdulillah. Monggo Mas Rakli beri ke teman-teman ini karena mereka masih gerabiang. Judul ya Mbak Eli ya. Pertama-tama mungkin kalau ambil judul skripsi, teman-teman ngeliat dulu nih. Dulu pernah magang di mana, PPL di mana. Misal pas PPL di sekolah SMA 3 Sukoharjo misal. Nah, itu teman-teman ambillah layanan karena setiap dosping beda-beda ya.
ada yang ini nanti judul kayak gini di ACC, nggak di ACC. Mungkin kalau judul saya yang dulu beda dosen, yang pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap motivasi belajar siswa pada siswa SMK PGRI Sukoharjo, kalau di dosen lain mungkin bisa di ACC. Tapi nggak, waktu itu nggak di ACC sama Pak Arif. Kalau Bu Awi dulu ACC. Saya manut Pak Arif ambil judul tentang BNK ini. Nah, kalau judul yang menarik atau yang agar bisa di ACC sama dosen, nanti itu pasti teman-teman ngajuin judul dulu. Judul kayak gini, itu pasti nanti direvisi, nggak mungkin langsung di ACC. Nah, revisinya nanti mungkin nggak jauh dari judul yang teman-teman ajukan. Misal kalau tentang khususnya bimbingan konseling ya, kan banyak tuh layanan bimbingan kelompok, konseling individu, klasikal kan. Itu cerdiknya teman-teman lah, ambil judulnya kayak gimana. Misal ditambahin kayak apa ya, bimbingan kelompok dengan teknik kognitif kayak gitu kan ada kan. Terus konseling individu dengan teknik modeling kayak gitu. Gitu sih Mbak ya. Kalau oh ya bisa googling, bisa nyari perpus di tentang skripsi khusus BK ya, ada itu. Khusus BK ada. Itu sih kayak gitu ya Mbak ya. Cari Mbak Dika mungkin. Ya, itu mungkin Mbaknya kalau teman-teman masih awal-awal, memang aku dulu juga caranya googling ya, kalau ada search engine skripsi tentang narkoba, skripsi tentang BK, terus diperlukan banyak deskripsi. Nah itu bisa juga seperti itu. Terus yang namanya maju gak langsung ACC ya Mas Rakli ya, bahkan bisa tolak total atau cuma disuruh nambahin variabel gitu ya, biar agak beda dengan yang lain tuh, biasanya asik seperti itu ya mungkin ya. Udah ini aja Bapak tambahin variabel dikit. Nah itu mungkin kalian beruntung. Mbak Endika gimana? Dulu menemukan judulnya atau tadi udah cerita ya, mungkin ke BNK Ngawi, terus searching tentang kegiatan di Sukoharjo ya, atau mungkin ada masukan lagi tambahan buat teman-teman biar motivasi menemukan judul. Kalau tips dari saya untuk menentukan judul, pertama tuh karena saya desain, prinsipnya desain tuh nggak cuma dilihat karena keestetikan atau keindahan aja, tapi sebuah desain tuh harus bisa dipakai atau diaplikasikan ke masyarakat. Itu tips pertama yang bisa dipakai. Terus yang kedua, tipsnya cari judul yang nggak memberatkan kita sendiri, terus kira-kira kalau kita tuh bisa mempertanggungjawabkan judul yang kita ambil, kita menguasai, kita gampang juga cari data-datanya, kita punya channelnya, pokoknya yang tidak memberatkan kita. Itu sih kalau tips dari saya. Oke, ada lagi atau sudah? Ada nggak? Udah ya, jam ya. Karena kita setengah jam lagi untuk Jumatan. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka berdua ya. Webinar kali ini, setiap webinar tetap membawa manfaat buat kita semua, bener ya. Hari ini kita belajar setelah nanti magang, makanya kalian tidak ngambang lagi untuk menuju skripsi. Boleh skripsi di sini, boleh di tempat lain. Mas Rakli sudah ngasih tips, terus Mbak Dika juga di bidang tentang tugas akhir, dan bagaimana kalian akan termotivasi bahwa ketemu dosen itu hal yang biasa, nggak usah takut. Terus temen tadi, nah ini kesimpulan dari saya, makanya teman perlu sekali kalau ada salah satu yang sudah lulus, memberi motivasi kalian untuk bangkit, dan yang sudah lulus juga membantu temannya yang belum lulus, gitu ya. Apalagi setelah nanti pada KKN kok, kalau pandemi masih ada KKN juga ya, kalian mesti terpisah kan. Nah teman-teman teman-teman magang ini seperti teman Rakli ini, kemarin saya dapat cerita reuninan, kumpul-kumpul, jadi ikatannya masih ada, gitu ya.
Dari saya cukup sekian, dan ini webinar selanjutnya nanti minggu depan dan minggu depannya lagi dengan materi kita akan bongkar bagaimana strategi edisi superhero, kostum-kostum akan kita keluarkan semua, dan yang terakhir bagaimana edutainment yang tadi diceritakan Mbak Dika tentang The Blangkon. Kalau bisa hadir bertiga, alhamdulillah nanti kita praktek di sini The Blangkon dengan support produsen gitar di Mbaki. Java Gitar akan mengeksplor juga bagaimana kok memilih kita. Itu sebuah prestasi loh ya. Mereka pilihannya itu banyak artis-artis, yang dipilih kita, gitu ya. Jadi kenapa kita perlu bongkar di sini ya? Mungkin juga seperti Mbak Dika tadi, kenapa milih sini akhirnya? Kenapa milih tentang superhero? Karena di mana-mana nggak ada yang pakai superhero. Penyuluhnya ya pakai baju dimasukin, nggak masukin, itu nggak apa-apa lah ya. Saya nggak menjelekan. Tapi di sini malah saya sering dibilang-bilangin kurang gawean, lebih, bahkan pernah dibilang dana ropoidan. Nah, dana rodok trip gitu pernah. Iya, di WA saya. Nah, mau pricing, bujuku bareng nggak mau pakai kostum lah. Nah itu, saya jawab, kalau orang lain, anak kecil senang, saya ikut senang. Entah kalian mau bilang apa, saya nggak masalah. Ya, anak kecil nanti yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Suatu hari ya, anak kecil ditanyain, seneng nggak kemarin kedatanganku? Dia akan cerita kepada Tuhan, seneng, dan itu akan membantu saya mungkin di akhirat gitu ya. Dan itu kesenangan itu saya sudah nggak mandang. Padahal kalau pakai kostum peletuk-peletuk gitu kan, kalau aku badannya keker gitu aja bagus ya. Pakai Superman blendung, obasitasnya suwek gitu ya. Kostum saya sampai 19 itu udah didandani Mas Gogo sama Mas Ragli berkali-kali ngelam karena tubuhnya nggak pas. Nah ini ya, besok akan kita kupas itu semuanya. Sekali lagi, ya kita akan bawa skripsinya Mbak. Nah ini kita foto ya, ini seremonial penyerahan skripsi. Nah, ya tapi punya Mbak Dika seremonial. Nanti dibawa lagi karena belum ditandatangani sama Pak dosen. Belum ya? Baru bagian. Ya ini difoto di sana. Lihat, ini ya Mbak ya. Iya. Tepuk tangan dong, mahakarya yang luar biasa. Butuh waktu lama tapi mengasihkan. Yang kedua Mas Ragli, tadi mana Mas? Nah ini nanti akan ada di BNK, boleh kalian pelajari kalau memang mau bikin skripsi tentang anti narkoba. Iya ini teman-teman buat Mas Ragli yang memberi juga pengalaman pas sesuai dengan jurusan kalian juga, sesuai dengan kampus kalian. Dan Uniba juga bisa belajar. Ya, terima kasih. Oke, saya dari moderator. Kalau ada salah kata mohon maaf. Matur suwun buat teman-teman baik dari Uniba, Fakultas Hukum, baik dari BK, PLBK, Uniped, baik dari Teknologi Pendidikan, FKIP, Uniped, dan juga pembicara atau narasumber Mas Ragli dan Mbak Dika, juga kepada MC pembuka, matur suwun semuanya. Dan teman-temannya Mas Ragli ini hadir nih, teman-teman itu kostumnya PLBK itu teman-teman Mas Ragli yang waktu bimbingan dulu. Nah, mereka udah lulus semua juga. Ini Mas Gugun masih tidur soalnya. Jadi ada Mbak Ayu juga. Nah, kalau ada salah kata, mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada pembawa acara untuk menutup. Ya, saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri sekaligus moderator Mas Danar atas ilmu yang diberikan dan berbagi pengalaman terkait skripsinya. Ya mungkin dari saya sebagai MC apabila ada salah kata, saya memohon maaf kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Mungkin sekian dari saya untuk menutup acara pada pagi hari ini atau siang hari ini. Mari kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi. Aku pusing dengan skripsi yang tak pernah berhenti mengganggu. Pagi, siang, sore, malam ku harus menatap jurnal-jurnal. Ingin ku berteriak di depan
mencoba untuk mencintaimu agar bisa selesai tepat pada waktunya. Dan tunggulah aku di sini memecahkan pertanyaan dosen dengan hati dan tidur sambil menunggu hasil dan keluar kalimat kamu lulus skripsinya. Amin.